Oke, ini adalah part kedua dari review SMP Kakuri Daishogun. Sekarang kita akan lakukan proses transformasi atau gatai. Oke, pertama kita akan ubah dulu yang merah ya, mecha yang merah, yaitu God Saruder. Ini yang paling rumit ya kalau dari transformasinya. Oke, transformasinya dimulai dengan cara kita buka bagian belakang atau di punggungnya God Saruder itu. Ya, kita tarik ke belakang, terus kita lipat kedua tangannya dan ditutup lagi. Itu untuk menyembunyikan si tangannya. Terus kemudian kakinya kita bisa tekan sehingga dia akan menutup bagian pahanya, dan si kakinya keduanya kita sambung ya. Kita tempel kedua kakinya. Dan kemudian setelah itu ya ini udah jadi semacam tangan ya, tangan kanan, dan proses terakhir adalah menutup si kepalanya gitu. Nah, caranya adalah kita ambil bagian di si mecha yang warna kuning ya. Kalau kalian lihat di situ ada tangan, kepalan tangan di bagian bawahnya. Terus tutupin si kepala God Saruder ini gitu. Dan setelah jadi ya komplit ya. Kita beralih ke mecha berikutnya, yaitu God Logan yang serigala warna biru. Ini cukup mudah sebenarnya. Yang pertama kita lakukan adalah lipat bagian kakinya ya. Empat kakinya lipat sesuai dengan joinnya, putarannya, rotasinya. Terus kemudian disembunyikan seperti itu. Nah, setelah itu kita tarik si badannya ya. Oke, setelah itu prosesnya adalah kita tutup kepala serigalanya dengan bagian tangan yang ada di belakang si mecha yang warna kuning. Berikutnya adalah kita transformasikan si mecha yang warna kuning ini, God Kumar ya namanya. Dengan cara kita lipat di si kakinya itu, terus kemudian si badannya kita mampatkan. Jadi dia lebih pipih gitu. Dan ini nanti akan jadi bagian dada ya, bagian dada dari si robot gitu. Dan nanti akan kelihatan di kiri kanannya ada join untuk sambungan ke tangan. Oke, selanjutnya adalah mecha yang warna hitam, si God Gama atau yang kodok ya. Ini juga termasuk joinnya cukup banyak karena dia jadi bagian kaki. Dan prosesnya gampang. Ini cuman kita luruskan aja si kakinya yang tadinya ngelipet gitu ya, kayak kaki kodok. Kita putar kakinya, terus kemudian si badannya juga kita putar gitu. Dan si tangannya itu kemudian kita harus sembunyikan ya. Dan ini sebenarnya sih aslinya tangannya itu harusnya nyambung ke paha. Cuman karena ini mekanismenya cukup rumit, jadi di Minipla ini atau di SMP ini dia tangannya di kebelakangin gitu. Oke, ini untuk jelasnya si mekanisme untuk menyembunyikan tangan si kodoknya ya ke belakang. Jadi itu maksudnya tuh kalau di aslinya si tangan kodok yang kecil itu tuh harusnya nyambung ke paha robot gitu. Nah, cuman karena di SMP ini tuh mekanismenya terbatas, jadi yang bisa dilakukan adalah gimmicknya itu si paha robotnya itu tuh bisa kita bolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya sebelum berubah ya dia masih abu-abu sempurna warnanya, tapi setelah dia ceritanya nempel si tangannya, kita bisa balik si pahanya itu gitu. Jadi ada cetakan tangan kodoknya gitu. Yang padahal kalau sebenarnya sih si SMP ini ya cuma nyembunyiin tangannya ke belakang gitu. Seperti itu sih intinya gitu. Dan ya menurut saya sih ini oke-oke aja sih gitu. Masih dalam batas yang oke. Oke, sekarang saatnya kita transformasikan, kita sambungin semua bagian robot yang sudah jadi. Kita mulai dari yang kaki dulu ya, yang paling mudah. Kaki dengan dada, ini mudah sekali, tinggal disambung aja. Joinnya itu udah langsung tersedia, jadi langsung disambung aja. Terus lanjut di bagian tangan. Tangan yang biru ya, yang kiri, terus yang merah kita sambungin aja. Dan harusnya sih juga mudah gitu, walaupun yang merah saya rasa sih ini agak sedikit seret dan mesti dilakukan beberapa kali nih baru berhasil saya. Lalu lanjut bagian kepala, yaitu untuk Ninja White ya, yang ini namanya God Card. Ini adalah bagian kepala. Dan ini sebenarnya saya melakukan kesalahan di sini. Ini bagian sayapnya itu lupa saya belum lipat ke belakang gitu.
Oke, bagian terakhir adalah bagian dari Tsubasa Maru. Jadi Tsubasa Maru ini dia kan banyak joinnya ya, dari kaki, terus di sayapnya juga kita bisa lipat. Nah, intinya adalah kita pastikan semuanya itu lurus, kakinya itu lurus ke bawah, sayapnya itu lurus ke samping, dan kemudian joinnya itu akan kelihatan ya, bolongannya untuk ditempelin itu kelihatan. Nah, terus kemudian kita sambungin aja di bagian belakang robotnya, gitu. Nah, pastikan ini masuk ke dalam dan bunyinya kalau nggak salah ya kedengeran banget ya, klik gitu. Nah, setelah jadi, ya udah, ini selesai semua. Jadi ini komplit si robot SMP Kakuri Daishogun. Dan selesai sudah proses transformasinya. Inilah robot dari Kakuranger, Kakuri Daishogun. Dan ini saya puas banget hasilnya, dan proses transformasinya juga sangat-sangat memuaskan. Ini keren. Oke, highlight dari si figur ini adalah dia posenya sangat-sangat dinamis banget. Artinya joinnya itu sangat enak, terutama di tangannya itu dia sangat fleksibel ya. Di bahunya itu bisa digerakin karena ada join dari si yang mecha yang kuning itu. Terus di mecha di tangannya juga yang merah dan biru itu joinnya juga oke banget tuh. Jadi kita bisa bikin pose-pose dinamik yang sangat-sangat variatif. Oke, dan karena ada sayap, maka ya nggak ada salahnya ya kita coba pose terbang. Dan pose ini adalah pose finishernya kalau nggak salah waktu dia udah dapet Tsubasa Maru dan digabung. Terus kalau nggak salah finishernya untuk menghancurkan musuh itu kayak gini gitu. Oke, nggak ketinggalan kita coba posekan si robot ini dengan Shadow Super Kakuranger dan hasilnya sangat-sangat nostalgia, sangat-sangat keren. Oke, hampir lupa, si Tsubasa Maru itu bisa kita gabung juga dengan Muteki Shogun gitu. Jadi dia sayapnya itu dilipat terus kemudian ditempelin ke si Muteki Shogunnya gitu. Jadi Muteki Shogunnya dibongkar dulu terus dua tangan itu mengapit si sayap dari Tsubasa Maru gitu. Oke, kesimpulannya ini SMP Kakuri Daishogun saya suka banget, dan ini kalau saya bandingkan dengan SMP yang saya punya, ini jauh lebih enjoyable dari proses merakitnya, kemudian dari proses transformasinya. Ini saya sangat-sangat suka banget, dan saya nggak menemukan kesulitan ataupun juga mungkin kekurangan di mana beberapa SMP yang saya punya itu ada yang mungkin rawan patah atau mungkin susah untuk transformasinya. Ini saya nggak menemukan itu. Kalau saya coba bandingkan misalnya dengan yang Live Robo, itu sangat-sangat fragile banget, dan ya saya sudah patah ya bagian kakinya, join di kakinya itu patah. Terus kemudian yang dari Ranger itu aman, tapi transformasinya agak rumit dan agak susah untuk memastikan dia nempel dan nggak jatuh-jatuh gitu. Terus yang Muteki Shogun, bagian pahanya itu saya patah karena memang dia ya seret dan ya rawan patah. Nah, ini Kakuri Daishogun ini sejauh ini the best. Posenya itu oke, joinnya oke, dan proses gabunginnya itu gampang gitu. Jadi kita dengan gampang kita gabungin, kita bongkar lagi, dipecah lagi jadi 5, itu juga gampang banget gitu. Jadi ini sangat-sangat enjoyable. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk beli atau mungkin lagi cari, ini salah satu rekomendasi yang sangat-sangat saya anjurkan gitu. Apalagi kalau kalian juga menonton seri ini dulu di RCTI di tahun 2000-an awal ya. Saya lupa tahun 2000 berapa. Jadi gitu kesimpulannya. Ini nanti sambil saya ngomong ini nanti bakalan ada banyak foto-foto ya gitu. Gitu aja review singkatnya, ini yang part 2. Mudah-mudahan teman-teman suka, dan lagi-lagi saya sangat menghimbau teman-teman untuk komen kalau kalian suka, dan juga like serta share, kasih tahu ke teman-teman kalian bahwa ini adalah channel yang bakal serius untuk bahas Shadow Super ataupun SMP dan juga figur lainnya ya. Karena saya juga koleksi action figure, terutama seri SH Figuarts ataupun Maverick sih, saya juga suka koleksi itu. Gitu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya.